Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa atau ilmu Feng Shui. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana tanaman yang tumbuh di depan rumah bisa mempengaruhi kehidupan dari sang penghuni rumah? Jawabannya sebenarnya sangatlah mudah dan bisa diterima logika. Kalian pasti paham bahwa semua makhluk memiliki aura dan energi yang memancar, termasuk juga dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan. Aura dan energi yang dipancarkan tersebut terbagi dalam 3 golongan, yaitu yang bersifat positif, netral, dan negatif. Sehingga jika kalian menanam atau meletakkan tumbuhan yang beraura positif di depan rumah, maka aura positif tersebut akan bercampur dengan energi alam atau Qi dan masuk ke dalam rumah. Rumah yang demikian tentunya akan membuat penghuninya lebih produktif dan berpikiran positif, sehingga dalam menghadapi kehidupannya pun ini akan merasa bahwa segalanya telah dimudahkan, termasuk dalam rezeki. Inilah beberapa tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa dan juga ilmu Feng Shui, di mana pada urutan pertama adalah tanaman kemangi. Kalian pasti tidak menyangka jika tanaman yang sering dijadikan harapan ketika sedang makan ini ternyata memiliki aura yang sangat positif dan mendatangkan keberuntungan. Selain itu, jika kalian rutin mengkonsumsinya, juga akan memberikan segudang manfaat dalam kesehatan, mulai untuk mencegah kanker, melawan penuaan dini, dan masih banyak yang lainnya. Aroma dari daun kemangi akan membantu menyeimbangkan antara tubuh dan pikiran kalian. Selain itu juga bisa mengurangi rasa cemas yang berlebihan. Kemangi di kebudayaan tertentu juga sering diikut sertakan dalam berbagai upacara pengusiran roh jahat. Mereka meyakini bahwa aroma khas dari daun ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat dibenci oleh makhluk gaib. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa dan Feng Shui yang kedua adalah pohon salam. Pohon yang daunnya sering dijadikan bumbu penyedap pada suatu masakan ini ternyata memiliki kekuatan vibrasi energi yang lumayan besar. Aura positif yang kuat pada pohon salam ini akan membuat atmosfer rumah kalian menjadi nyaman. Pohon salam juga akan menarik berbagai keberuntungan yang akan memberikan nasib baik kepada para penghuni rumah. Orang Indian kuno akan menempatkan selembar daun salam di bawah alas tidurnya ketika mereka ingin mendapatkan petunjuk dari para leluhur melalui mimpi. Daun salam, jika kalian paham pemanfaatannya, maka bisa meningkatkan kemampuan spiritual. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang ketiga adalah pohon serai. Tanaman yang kerap menjadi rempah dalam bumbu makanan ini juga sering dipakai dalam berbagai olahan minuman kesehatan. Kandungan minyak astiri di dalam daun serai selain bisa mengurangi berat dengan sendi, aromanya juga bisa mengusir nyamuk. Menanam pohon serai di depan rumah kalian dipercaya akan memberikan efek pemurnian, yaitu akan memurnikan semua energi jahat yang tidak masuk ke dalam rumah kalian, seperti sihir, teluh, dan guna-guna. Pohon serai di depan rumah juga bisa membuka aura rumah yang tertutup, sehingga akan bisa membantu melancarkan urusan kalian dalam mencari nafkah dan penghidupan. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon Jawa dan Feng Shui yang keempat adalah pohon ginseng.
Ginseng sudah dikenal semenjak ribuan tahun yang lalu sebagai salah satu tanaman yang memiliki efek samping untuk meningkatkan stamina dan kekuatan manusia. Menanam pohon ginseng dari jenis apapun di depan rumah, baik di dalam pot ataupun langsung pada tanah, akan membawa dampak yang sangat bagus pada pertumbuhan kehidupan kalian. Bisa pertumbuhan dalam hal karir, usaha, asmara, pendidikan, dan lain sebagainya. Budaya Tiongkok kuno mempercayai bahwa tanaman ginseng yang berusia tua merupakan tempat tinggal bagi para makhluk gaib yang dianggap sakral. Mereka akan melindungi tempat di sekitar pohon ginseng tersebut dari pengaruh energi negatif, di mana dalam hal ini adalah rumah kalian. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang kelima adalah bunga anggrek. Bunga anggrek dalam kebudayaan Yunani sering dikaitkan dengan kesuburan dan cinta, terutama bunga anggrek yang memiliki warna merah muda. Sehingga jika kalian adalah pasangan yang baru menikah, maka bisa menempatkan bunga anggrek merah muda di depan rumah. Hal ini akan mendukung kalian dalam usaha untuk memperoleh momongan. Sedangkan jika kalian menginginkan poster dalam memperoleh kekayaan dan kemakmuran, maka kalian bisa menempatkan bunga anggrek berwarna ungu di depan rumah. Hal itu akan menarik energi dengan aura kelimpahan. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut kitab Primbon dan ilmu Feng Shui di urutan yang ke-6 adalah tanaman Sri Rezeki. Tanaman dengan lembaran daun yang lebar ini, hanya dengan sekilas mendengar namanya saja, kita akan segera paham jika tanaman ini memiliki aura yang baik jika ditanam di depan rumah. Orang Jawa banyak mempercayai jika rumah kalian terdapat tanaman ini, maka dipercaya kalian tidak akan kekurangan beras. Sri Rezeki menyimbolkan kelimpahan dalam tangan. Di dalam ilmu Feng Shui juga menyarankan jika kalian ingin menarik energi kesuksesan dan keberuntungan, maka sebaiknya kalian menempatkan tanaman ini di depan rumah kalian. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang ketujuh adalah pohon giok atau jet plant. Pohon ini dinamakan demikian karena melihat dari bentuk daunnya yang mirip dengan kepingan-kepingan koin dan juga giok berwarna hijau. Pohon giok syarat dengan filosofi budaya Cina. Pada zaman dinasti Han, orang-orang di Cina banyak yang percaya jika mereka menyimpan uang di bawah pot pohon ini, maka kekayaan akan awet, bahkan akan semakin berkembang dan bertambah banyak di tahun depan. Hingga pada saat ini pun masih banyak orang percaya apabila mereka menanam pohon giok di depan rumah atau tempat usahanya, terutama dengan daun yang rimbun dan terawat, maka bisa mendatangkan energi positif dan kelimpahan dalam hal uang serta materi. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon, Jawa, dan Feng Shui yang ke-8 adalah lidah mertua. Tanaman yang menyerupai ular ini, meskipun memiliki duri yang tajam pada ujungnya, namun boleh ditempatkan di depan rumah. Hal tersebut selain karena durinya yang mendongak ke atas dan tidak mengarah ke dalam rumah. Lidah mertua dipercaya justru dapat memerangi energi negatif yang tidak masuk ke dalam rumah. Lidah mertua menurut Feng Shui memiliki elemen kayu berjenis yang dimana sangat kuat untuk menstimulasi aliran energi yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi, terutama pada bidang kekayaan dan finansial. Selain itu, menempatkan lidah mertua di depan rumah juga akan membantu mengurangi polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, debu, dan lain sebagainya. Tanaman pembawa rezeki di depan rumah menurut Primbon dan Feng Shui yang ke-9 adalah bambu air atau bambu hoki. Meskipun tanaman bambu akan membawa energi buruk jika ditanam di depan rumah, namun tidak dengan bambu air ini. Hal tersebut disebabkan karena bambu air dan berasal dari spesies yang sama dengan bambu pada umumnya. Bambu air atau bambu hoki ini jika ditempatkan di depan rumah, terutama yang dekat dengan pintu rumah, terutama yang dekat dengan pintu masuk, maka dipercaya akan mendatangkan banyak kebaikan seperti rezeki,
kemakmuran, dan juga paling penting adalah kesehatan. Tentu mendatangkan energi keberuntungan dan kemakmuran yang maksimal. Maka kalian bisa menanam bambu air atau bambu hoki tersebut dengan jumlah 3 ataupun 12. Tanaman pembawa sial dan senggolo yang pertama adalah bougainville. Bougainville atau juga yang dikenal dengan nama bunga kertas ini merupakan tanaman yang cantik dan sering kita jumpai. Namun apabila bougainville ditanam di depan rumah, maka dipercaya akan memberikan efek negatif. Pada zaman dulu, di Pulau Jawa, sering menyebut bougainville dengan nama bunga Satrio Wirang. Mereka percaya, jika kalian menanamnya di depan rumah, maka penghuni rumah yang masih single, baik laki-laki atau perempuan, akan kesulitan dalam mencari jodohnya, sehingga mereka akan menanggung wirang. Jika kalian perhatikan pada tangkai bougainville, kalian akan menemukan duri-duri yang tajam. Tanaman yang berduri juga sebaiknya tidak ditempatkan di depan rumah, apalagi satu garis lurus dengan pintu masuk. Duri-duri tersebut menurut ilmu Feng Shui akan merobek aliran energi Qi yang akan masuk, sehingga tidak akan bisa membawa dan menciptakan keseimbangan di dalam rumah. Justru malah akan membuat rumah semakin dominan dengan energi rusak yang bersifat negatif. Tanaman pembawa sial dan senggolo jika tumbuh atau ditanam di depan rumah yang kedua adalah pohon bambu, kecuali bambu kuning. Bambu merupakan tanaman jenis rerumputan yang tumbuh dalam kelompok dan memiliki segudang manfaat untuk kehidupan manusia. Namun akan lain ceritanya jika rumput bambu ini tumbuh di depan rumah kalian. Selain daun dan rantingnya yang mudah membuat kotor, pohon bambu merupakan jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penyekat. Hingga dipercaya, jika ada pohon bambu di depan rumah, maka kerezekian kalian juga akan ikut macet karena tersekat. Rumput bambu juga menjadi salah satu pohon yang paling sering dihuni makhluk gaib. Banyak cerita beredar bahwa ada anak yang hilang secara misterius dan baru ditemukan di rumpun bambu. Anak tersebut bercerita bahwa dirinya diajak masuk ke dalam istana oleh seseorang. Tanaman pembawa sial dan senggolo jika tumbuh di depan rumah yang ketiga adalah tanaman cabai. Jika kalian memiliki tanaman cabai di depan rumah dan jumlahnya lumayan banyak, baik itu cabai hias ataupun konsumsi, maka sebaiknya kalian pindah saja. Selain dari cabainya sendiri, seluruh bagian dari tanaman itu memiliki aura yang panas. Jika kalian memiliki jangkrik, coba saja pakai daun cabai sebagai makanannya. Pasti dalam waktu singkat akan copot seluruh kakinya, kemudian mati. Hingga bisa dibayangkan, ketika pohon cabai ini tumbuh di depan rumah, auranya yang panas akan membuat kalian dan penghuni lainnya mudah emosian dan sering bertengkar. Kalian juga tidak akan merasa betah berada di rumah. Tanaman pembawa sial dan senggolo jika tumbuh di depan rumah yang keempat adalah pohon randu. Pohon randu atau pohon kapas ini menimbulkan masalah kesehatan, terutama ketika buah kapasnya sudah matang dan kemudian pecah. Serabut-serabut halus dari kapas tersebut bisa terhisap oleh orang yang tinggal di depannya. Pohon randu juga dipercaya sebagai salah satu pohon yang paling sering dijadikan kerajaan oleh para jin. Tanaman pembawa sial dan senggolo jika tumbuh ataupun ditanam di depan rumah yang kelima, pohon pepaya. Meskipun secara ekonomis dan medis, pohon yang satu ini memiliki banyak nilai lebih, namun tidak demikian jika dilihat secara energi.
terutama jika pohon pepaya tersebut tumbuh di depan rumah kalian. Orang zaman dulu seringkali mengkaitkan bahwa rasa pahit di dalam daun pepaya akan menjadi gambaran kehidupan dari orang yang memiliki pohon pepaya di depan rumahnya. Kehidupan mereka akan penuh dengan kepahitan dan kesakitan. Secara logika, akar dari pohon pepaya yang sudah besar bisa merusak bangunan atau pondasi rumah kalian. Jika hal tersebut terjadi, maka kalian mungkin akan kehilangan materi dan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah. Yang keenam adalah pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa memiliki aroma yang sangat disukai oleh para makhluk gaib, sehingga sangat wajar jika pohon asam Jawa ini, baik yang besar maupun yang kecil, banyak ditempati oleh golongan mereka. Rasa asam dari buah pohon ini juga dipercaya menyimbolkan ketidakberuntungan. Sama halnya dengan pohon belimbing wuluh, di mana juga sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika diletakkan di depan rumah. Yang ketujuh adalah pohon beringin. Pohon beringin pada zaman dahulu hanya boleh ditanam di sekitar lingkungan kerajaan, keraton. Pohon ini dipercaya memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Pohon beringin menjadi tempat atau kerajaan dari berbagai jenis makhluk gaib, mulai dari golongan yang dianggap suci sampai pada golongan negatif seperti siluman. Jika kalian pernah melihat pohon beringin kembar, hal tersebut secara mata batin sebenarnya adalah suatu portal untuk keluar masuk ke dimensi lain. Seperti pohon beringin kembar di Yogyakarta, di mana dipercaya berhubungan dengan kerajaan Laut Selatan. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika ditanam di depan rumah, di urutannya ke-8 adalah pohon kamboja, yang bunganya menyimbolkan kematian. Tanaman yang berhubungan dengan kematian seperti kamboja, krisan, dan lain-lain, selain memiliki aroma dan aura yang sangat mengundang kehadiran makhluk halus, juga membawa energi yang tidak baik jika keberadaannya di depan rumah kalian. Tanaman-tanaman ini bisa menyebabkan rumah kalian dengan aura kesedihan atau kesusahan dan juga kesepian. Kesepian di sini mungkin bisa sepi dari rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah, di urutan yang ke-9 adalah tanaman plastik atau palsu. Tanaman palsu yang sering terkena sinar matahari akan kotor, akan sangat menyerap energi negatif. Tanaman palsu tersebut kemudian akan melipat gandakan energi negatif yang telah diserapnya ke seluruh bagian rumah kalian. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.